Detektif Andre Vincent Wenas. Fenomena Jenderal Junior Tumilaar, ya, Brigadir Jenderal Junior Tumilaar memang sudah menjadi fenomenal karena akhirnya pemberitaannya meluas dan juga diliput berbagai media. Persoalannya adalah persoalan soal penyerobotan lahan. Kemudian ada rakyat yang buta huruf menghadap pada Babinsa ditangkap polisi. Kemudian atasan dari Babinsa ini, Junior Tumilaar, protes. Nah, yang jadi persoalan memang kemudian prosedur protesnya itu yang membuat Pak Junior Tumilaar ini dicopot dari jabatannya setelah mengalami pemeriksaan oleh Puspom AD. Dicopot karena sedang dalam pemeriksaan. Proses masih berjalan katanya sampai saat ini. Tapi sahabat, kali ini saya akan menyoroti satu aspek lain dari peristiwa atau fenomena yang muncul ini. Begini, saya menuliskan artikelnya yang berjudul Fenomena Brigjen Junior Tumilaar. Ya, boleh dikatakan dia adalah penyambung lidah rakyat. Pertanyaannya, tapi kemana para wakil rakyatnya? Itu yang jadi soal. Fenomena Brigjen Junior Tumilaar, sang penyambung lidah rakyat. Pergi kemana para wakil rakyatnya? Memang fenomena ini sekarang sudah jadi fenomenal. Mau bilang apa lagi? Toh sudah diliput oleh berbagai media, sudah tampil di berbagai media. Junior Tumilaar ini. Surat pribadinya terarah langsung kepada Kapolri. Dan tidak lupa pula ditembuskan ke para atasannya. Mulai dari Pangdam, Kasat, sampai Panglima TNI. Dan sekarang surat itu beredar luas. Jadi diskursus publik atau wacana publik. Rupanya tak ada yang mau ia sembunyikan oleh Pak Junior Tumilaar ini. Karena sudah terbuka dan memang ditembuskan ke para atasan. Tidak ada yang disembunyikan. Urusannya jadi urusan publik. Paling tidak bagi mereka yang peduli dan prihatin atau concern dengan persoalan ini dengan segala latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Jelas dalam surat itu tertulis begini kata Pak Junior Tumilaar, bahwa ada rakyat bernama Bapak Ari Tahiru, rakyat miskin dan buta huruf, berumur 67 tahun, ditangkap, ditahan karena laporan dari PT Ciputra Internasional atau Perumahan Citraland. Bapak Ari Tahiru sampai surat ini dibuat masih ditahan lebih kurang setengah bulan. Juga Bapak Ari Tahiru ini pemilik tanah waris yang dirampas atau diduduki. Demikian bunyi potongan surat dari Jenderal Junior Tumilaar. Jadi ada perkara perampasan atau pendudukan lahan. Lalu bagaimana status hukum lahan tersebut? Itu yang kita ingin tahu. Itu yang mesti diungkap dengan jelas dan transparan sehingga semua jadi terang benderang tanpa ada dusta di antara kita. Terlepas dari dugaan atau spekulasi dari sementara pihak tentang motif lain-lainnya dari Brigjen Junior Tumilaar, yang jelas ada persoalan konflik lahan di situ. Ini yang mau kita soroti dan bagaimana kita seharusnya bersikap. Terlepas dari prosedur yang mungkin dilakukan oleh Jenderal Junior Tumilaar yang salah kemudian diproses oleh Puspom AD, itu sudah dilakukan. Tetapi jangan lupa ada persoalan konflik lahan di situ. Nah, sahabat, fenomena Brigjen Junior Tumilaar sekarang sudah terlanjur jadi kasus yang fenomenal, artinya sudah mencuat kemana-mana. Dan lantaran sudah masuk ke ruang publik, maka mau tidak mau, itu mesti jadi urusan publik. Artinya, para pejabat publik yang terkait dan yang berwenang pun tidak bisa tinggal diam. Paling tidak, ada 3 soal yang mesti jelas statusnya. Pertama, soal status hukum lahan tersebut. Maka, aparat daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah kota, kepolisian, kejaksaan, atau BPN, dan instansi lain terkait, hendaknya bisa melakukan klarifikasi kepada publik. Sementara pemilik lahan yang katanya diserobot maupun pihak Citraland yang katanya ingin menyerobot itu mesti bisa menjelaskan juga supaya ada kejelasan.
semua menjadi terang benderang. Yang kedua adalah soal prosedur yang dilakukan oleh Brigjen Junior Tumilaar. Nah, sahabat, tentu memang ada aturan dan disiplin organisasi dalam tubuh militer atau TNI itu sendiri. Manakala seorang perwira tingginya bersikap atau sampai melakukan tindakan tertentu, dalam hal ini bersurat langsung kepada Kapolri, itu artinya lintas instansi. Nah, terhadap soal ini sudah jelas Puspom Angkatan Darat telah bergerak. Maka kita tunggu saja hasil akhirnya nanti seperti apa nantinya. Jadi itu sudah berjalan. Soal yang ketiga adalah soal peran dari wakil rakyat di daerah itu sendiri. Bukankah ini persoalan rakyat yang katanya lahannya diserobot atau diduduki oleh pihak tertentu? Mengapa sampai sekarang DPRD, entah itu di level Provinsi Sulawesi Utara atau Kota Manado, belum terdengar sikapnya? Bukankah mereka wakil rakyat? Kenapa sampai Pak Junior Tumilaar yang berperan sebagai wakil rakyat yang menyuarakan jeritan hati rakyat? Lagi pula, kalau ini jadi urusannya para wakil rakyat di sana, tentunya juga terkait dengan pihak pemerintah Kota Manado maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan segala instansi kedinasannya yang terkait. Bagaimana dengan tata kotanya, bagaimana dengan rencana tata ruang wilayahnya, RT RW-nya, bagaimana dengan BPN setempat, Badan Pertanahan Negara setempat, ya, dan seterusnya. Seperti yang diungkap sendiri oleh Brigjen Junior Tumilaar dalam wawancara dengan beberapa media, bahwa beliau ternyata telah berbicara dan menyuarakan kasus konflik lahan ini kepada banyak pihak sejak lama, dan prosesnya pun juga berjenjang. Namun toh nampaknya atau buktinya tidak ada respon yang cukup memadai untuk mengakomodasi rasa keadilannya yang tergugah. Sehingga akhirnya Brigjen Junior Tumilaar bertindak dengan seolah-olah telah mengambil peran dari para wakil rakyat. Jadi beliau yang bertindak sebagai wakil rakyat, corong suara rakyat, penyambung lidah rakyat di Sulawesi Utara atau Kota Manado sana itu. Jadi untuk urusan Puspom AD yang sedang menjalankan proses penyelidikan atau penyidikan terhadap kasus Brigjen Junior Tumilaar ini, biarlah kita doakan saja agar bisa berjalan dengan profesional dan tidak tersangkut kepentingan-kepentingan sempit tertentu. Insya Allah, ya. Jadi sudah berjalan, dan menurut Pak Junior Tumilaar juga berjalan profesional. Sekarang yang kita tunggu adalah sikap para wakil rakyat, sikap pemerintah Kota Manado maupun Provinsi Sulawesi Utara, termasuk pihak pengembang dari Citraland dalam hal ini. Semoga semua pihak ini bisa menemukan jalan yang terang dan solutif. Nah, sahabat, Sulawesi Utara dan Kota Manado butuh pengusaha yang bisa menjalankan usahanya dengan baik dan dengan proses bisnis yang jujur. Pengusaha dan rakyat di Sulawesi Utara dan Kota Manado mesti dilindungi dan diayomi oleh penguasa, yaitu Pemda dan para wakil rakyat di parlemen, yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan yang adil, jujur, dan bermartabat. Penguasa jangan memeras pengusaha, dan pengusaha pun tak perlu menyuap penguasa. Kita pun berharap sekali agar TNI dan Polri bisa kompak selalu. Rakyat mempercayakan senjata kepada kalian untuk menjadi pagar yang bisa menjaga kedaulatan negara serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, di mana rakyat ibarat tanaman yang bisa tumbuh subur dan menjadi berkat bagi satu sama lain di dalam tanaman yang indah yang dikawal atau dijaga oleh TNI Polri. Ya, akhirnya kepada Tuama Brigjen Junior Tumilaar, tetaplah semangat, percayalah Opo Wananatas, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati negara dan bangsa Indonesia melalui perjuangan anak-anaknya yang setia. Ingat pesan leluhur kita.
kita Sito Bimo Bumo To Iyaya Kusanti. Demikian sahabat tinjauan singkat mengenai kasus Brigjen Junior Tumilaar yang kita tahu bahwa proses oleh Puspom AD sudah berjalan. Memang mungkin ada tindakan indisipliner dalam tatanan hukum militer, tetapi ada persoalan lain yang lebih mendalam dan lebih luas dari persoalan hukum militer yang perlu disikapi oleh para wakil rakyat, pemerintah kota, pemerintah provinsi Sulawesi Utara sebagai administrasi negara yang dipercayakan oleh rakyat mengurus rakyat di sana. Demikian kira-kira menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.